Bentar saya keluar dari main room aja kan. Oke. Oke, selamat mana Bu Ajeng? Oke, Itu kita pintu mulai ya. suara dari luar masuk. Oke, kita mulai. Selamat siang Bu Ajeng. Yang Pak Andi. Oke. Eh ya, sebelumnya saya cuma mau bilang kalau percakapan kita rekam, tapi insya Allah ini dalam konteks rahasia, jadi kalau ada sesuatu ya ungkapkan saja. Kalaupun ini nanti disebar itu cuma untuk dalam konteks pembelajaran ya. Oke, selamat siang Bu Ajeng ya. Saya perhatikan Bu Ajeng ini agak gerasa-gerusu gitu. Ada masalah apa sebenarnya? Masalah sih kalau disebut masalah juga bukan Oh, masalah sebenarnya. Cuman ya ada sedikit yang mengganggu lah gitu. Semuanya eh, sebenarnya kalau di sekolahan, di kelas perjalannya seperti kayak biasa. Cuman ada sedikit yang mengganggu tuh apa eh, yang saya harapkan apa yang saya lakukan usaha yang saya lakukan tuh hasilnya tidak seperti yang saya harapkan gitu, Pak Andi. iya. Jadi, sedikit gimana ya, mengganggu. Kok saya ini udah maksimal gitu, udah maksimal sih rasanya gitu, tapi hasilnya Iya. itu-itu aja gitu kan, gitu-gitu aja, nggak ada yang perubahan yang signifikan seperti itu kan. Nah Itu itu, dalam konteks apa, Bu? Mohon maaf saya dalam potong. kalau saya sih di dalam kelas, Pak Andi. Kalau Oh, untuk di guru dalam kelas kelas. terlalu luas juga kan. Nah mungkin saya karena Bisa. saya juga guru kelas, yang Mhm, seharian yang dihadap anak itu terus-menerus kan. Nah, mhm, jadi yang jadi apa ya, mengganggu saya ya di permasalahan di kelas itu mhm. tadi. Permasalahannya kayak gimana, Bu? Boleh ceritakan lebih Iya, kan detail gitu? selama ini kan kita belajar belajar, di dalam pendidikan guru penggerak ini kita belajar, oh ini Mhm, seperti ini loh pembelajaran berdiferensiasi, ini loh pembelajaran pembelajaran berpusat pada anak gitu kan. mhm, Kita itu anak itu apa, anak itu berpusat pada anak itu harus lebih aktif daripada guru karena, student center bukan bukan teacher center lagi kan gitu. Tapi setelah saya lakukan, seperti ini, seperti itu gitu kan, saya coba, saya terapkan, saya implementasikan yang saya dapat. Loh hasilnya kok enggak, apa ya, enggak seperti yang dalam bayangan saya gitu. Enggak seperti yang, oh nanti ini yang namanya kita menghayal lah kan, iya, oh nanti ini anak kan kayaknya kalau di materi yang kita dapat kan seru tuh sepertinya gitu. Tapi iya. kalau diaplikasikan ke anak, diimplementasikan di sekolah kok kayaknya hasilnya enggak seperti itu gitu. Nah itu yang mengganggu saya gimana lagi sih caranya biar saya supaya bisa apa, bisa terwujud apa yang saya di dalam pikiran saya itu bisa terwujud seperti itu. Mhm. Bagaimana seperti itu kan? Berarti dalam, konteks apa nih, misalnya anak-anak, tidak aktif atau anak-anak tidak menyimak atau kayak gimana? Iya, keaktifan siswa itu kurang. Kalau menyimak Mhm, mereka menyimak, cukup kalau di kelas saya cukup baik, guru mhm, berbicara, mereka menyimak, mendengarkan. Tapi kalau mhm. untuk mereka yang berbicara, itu memang Iya, agak sedikit sulit, ya keaktifan mereka mereka kalau aktif dalam kerja kelompok tuh lumayan aktif. Cuman mhm, kalau untuk interaksi mereka tuh berbicara apa, diskusi dalam kelompok itu kan, tentang materinya seperti ini loh, gini gini, itu kurang gitu, kurang, mhm. masih perlu apa, bimbingan gitu kalau suatu mau nyampe Berarti ke mana nih. Nah, berarti cenderung pasif ya, Bu, ya, iya, anak-anaknya? Oke, cenderung kira-kira apa penyebabnya dari anak-anak itu? Bu Ajeng pernah ini nggak, pernah mungkin, mikir kalau, "Oh karena ini nih anak-anak, saya kurang aktif," gitu, atau kayak gimana gitu? salah satu faktor yang menyebabkan anak Oh, itu yang apa, mungkin menurut saya, mhm, anak-anak itu yang sedikit agak susah dalam belajar udah pasti karena mereka, membacanya kurang lancar. Kan. mhm, Beberapa anak di kelas saya itu memang membacanya kurang lancar, memang nggak lancar gitu kan. Otomatis kalau mereka nggak lancar, mau kita kasih soal juga susah, mau kita mhm, suruh dia, memahami juga susah, sulit gitu iya, kan.
terus mereka juga mereka nih, apa ya, tidak terbiasa dari saya, karena saya juga masih pakai dulu kemarin-kemarin masih pakai pembelajaran gaya lama juga kan. Iya Jadi iya, betul. masih guru aja, berpusat pada guru aja kan. Jadi anak-anak tuh memang jarang yang, oh kalau habis diskusi, presentasi, tampil, Mhm. berbicara, bertukar pendapat, itu memang jarang dilakukan. Jadi mungkin karena kebiasaan itu, Mhm. mereka, karena tidak terbiasa, jadi mereka pun, nggak punya keberanian kan, nggak punya percaya diri Oh. gitu. Jadi Mhm. mereka mau nyampaikan pendapat, susah. Kalau mereka mau Mmm, ngomong, malu atau takut atau iya. gimana gitu. Jadi masalah transisi ya, Bu Ajeng ya? Kalau menurut saya Transisi iya, transisi dari gaya belajar yang lama, teacher center ke student center gitu ya? Nah, terus tadi Bu Ajeng bilang juga masalah anak-anak, eee, belum fasih membaca, benar? Kayak gitu? iya, belum Iya. lancar membaca. Nah, kalau masalah transisi itu kan, kalau saya artikan, mungkin saya coba tarik garis lurus, berarti kita cuma butuh waktu dong. Semakin sering kita gunakan, kita adaptasikan di kelas tentang student center itu, kemungkinan bakal berhasil nanti. Itu nanti kita tunggu ke depannya. Tapi kalau masalah anak-anak belum fasih membaca ini, kita fokus ke situ aja dulu ya. Jadi kalau, fokus ke anak-anak belum fasih membaca, Bu Ajeng pernah nggak, mungkin, punya program atau punya gagasan gitu, seperti apa untuk mengatasi hal tersebut? Selama ini yang saya terapkan di kelas, Mhm, walaupun memang belum mendapatkan memunculkan hasil yang gimana gitu kan, hanya sedikit, itu saya kan minta anak itu kalau dia lebih sering dia menulis, anak itu menulis, dan secara tidak langsung setiap dia menulis, kalian lihat hurufnya, kalian baca hurufnya, sambil kalian tulis. Kalau mhm. untuk kelas 4 diajarkan membaca satu persatu, kan nggak mungkin juga, mereka ketinggalan materi udah Iya, pasti, betul makan waktu betul. yang lama juga. Nah Heeh, jadi, saya kemarin berpikir pas, ada ide tapi belum terlaksana, saya kepengen tuh kolaborasi bersama orang tua di rumah kan, karena memang pendidikan anak bukan hanya di rumah, di mhm. sekolah. Seperti kita tahu kan di rumah juga merupakan pendidikan untuk anak, di Iya, masyarakat juga pendidikan untuk anak. Jadi heeh, rencananya saya, akan kolaborasi dengan mungkin pertama saya mengidentifikasi dulu, apa sih, pekerjaan orang tuanya segala macam. Jadi mungkin yang menjadi faktor orang tua yang tak peduli kan juga mungkin karena pekerjaan iya, gitu kan, betul betul. sibukan segala macam. Nah setelah itu saya undang mereka, saya ajak mereka, saya sosialisasikan dulu tentang 3 pilar itu kan pendidikan. Mhm Nah baru mhm. nanti kita berdiskusi gimana sih enaknya nih gitu. Gimana Mhm. sih, peran orang tua itu gitu, maunya bapak ibu itu gimana gitu kan. Karena Oh, memang iya, betul betul. pendidikan pendidikan anak itu bukan hanya di sekolah, nggak bakalan bisa maksimal kalau hanya mengharapkan sekolah seperti itu. Seperti kita tahu kan di wilayah tempat kita bertugas kan, mereka Mhm. pulang, ya udah pulang, besok kembali, ya sekolah lagi, pulang. Hanya itu rutinitasnya, tidak ada dampingan dari orang tua segala macam. Bahkan orang tua mungkin nggak tahu anaknya punya PR atau enggak, tugas tadi dikerjakan apa saja gitu kan. Kayaknya kepedulian orang tua itu memang kurang kalau di tempat saya mengajar itu. Mungkin itu juga salah satu faktor yang, menjadi faktor anak itu, kurang membaca, kan tidak pernah belajar di rumah juga Iya, kan. betul betul. Iya, seperti Heeh. itu. Berarti kita udah dapat solusinya dong, Bu Ajeng Iya, sendiri tadi yang kasih tahu solusinya. Jadi, masalah kalau kita tarik garis lurus nih dari tadi anak kurang aktif dalam belajar, kemudian permasalahannya mungkin proses transisi ya dari, eee, pembelajaran teacher center ke student center itu kan butuh waktu kadang memang kan. Kalau masalah itu ya kita kita latih aja terus, kita buat aja terus kondisi kelas seperti student center. Tapi tadi, ada permasalahan lagi nih yang menurut analisis Bu Ajeng sendiri kalau, eee, kesulitan anak dalam membaca itu juga menjadi faktor kalau anak-anak jadi kurang aktif gitu.
Dan Bu Ajeng tadi juga udah sebutkan tuh, solusinya, solusi yang mungkin pernah kepikiran. Nah, kalau solusinya tadi kan bekerja sama dengan orang tua ya Bu Ajeng ya, kalau saya dengar ya. Kalau kayak gitu implementasinya mungkin, cara penyampaiannya ke orang tua itu Bu Ajeng punya cara nggak? Kan nggak mungkin kan kita tiba-tiba datang dari pintu ke pintu ya, kalau muridnya 50, ya berarti 50 Iya, rumah kan kita harus jadi nggak mungkin. Jadi punya cara nggak kira-kira untuk ya gimana kebetulan, cara nyampainya? yang cara yang saya rancang itu sih, ya pasti memanggil orang tua ke sekolah kan, Oh memanggil orang iya, tua di sekolah, undangan juga sudah saya sebar, gitu, karena memang udah pengen saya lakukan gitu kan. Nah, oke. mungkin dalam, satu forum itu, ruang itu, yang pertama ya tadi saya bilang ya pasti saya sosialisasikan dulu kan, apa sih Iya tujuan betul. saya manggil bapak ibu ini kenapa gitu kan. Nah, Mhm, enggak ada masalah apa, anaknya enggak ada masalah apa-apa, cuman iya, gimana sharing orang tua sama murid sama guru gitu kan. Gimana sih, pembelajaran anak ini, pendidikan anak ini gimana gitu kan. Diskusilah seperti buat forum diskusi gitu, sama orang mmm, tua di dalam tapi ya tetap di dalam sekolah juga nggak mungkin saya mau datang satu persatu gitu. Iya kalau orang tuanya ada, kalau orang tuanya nggak ada kan juga repot juga gitu kan. iya, betul betul. Karena ada yang kerja di luar segala macam. Jadi kemungkinan saya panggil orang tua ke sekolah, nah di situlah saya buat, apa, saya buat, ruang diskusilah gitu, ruang diskusi antara saya sebagai guru kelas dan Mhm, mereka sebagai orang tua siswa gitu. mhm. Menyatukan apa ya, menyatukan persepsi. Persepsi mungkin. Iya, Ya, betul betul. persepsi. Gimana sih, yang seharusnya dilakukan mengatasi masalah anak ini tuh, "Loh sampai kelas 4 belum bisa baca," gitu kan, "belum lancar Iya membaca." betul. Sedangkan ujian itu udah nggak lama lagi, udah mau naik kelas 5, kelas 6, kan udah, apa, di akhir semester juga, akhir tahun pelajaran juga kita kan, udah mau hampir Mhm, itu. Nah, maka dari itu saya mau menyatukan persepsi, ini gimana sih orang tua, caranya gitu, gimana dukungannya terhadap anak ini gitu. Jadi, oke. caranya itulah diskusi, saya ajak mereka diskusi gitu, diskusi ringan Diskusi. santailah gitu sama mereka. Oke. Berarti kita udah dapat solusi ya. Kita berarti dalam permasalahan tadi anak-anak kurang aktif dalam belajar, kita, runut-runutkan sampailah ke permasalahan inti tadi bahwa anak-anak kesulitan membaca, kita juga udah temukan solusinya. Kalau nanti mungkin dalam waktu dekat ya Bu Ajeng ya mungkin ya, Iya, bakal orang-orang tua bakal dipanggil kemudian disosialisasikan, kalau pendidikan bukan hanya di sekolah gitu ya mungkin ya. Pendidikan bukan hanya di sekolah, butuh juga, effort dari orang tua untuk, eee, sama-sama membangun anaknya sendiri. Oke, mungkin, karena keterbatasan waktu ya Bu Ajeng, iya, karena keterbatasan waktu dan setidaknya kita dapat satu poin penting hari ini, kalau sebenarnya masalah pasti ada solusinya kan, pasti ada solusi kalau kita mau berpikir dan kita tarik dari mana nih sebenarnya penyebabnya gitu. Oke, mungkin nanti, kita bisa ngobrol lebih panjang lagi. Mungkin Bu Ajeng mungkin bisa cerita perkembangan dari setelah manggil orang tua, atau setelah mungkin, student center diterapkan berkali-kali di kelas, itu kan mungkin ada nanti bakal ada perubahan. Saya tunggu ceritanya ya Bu Ajeng ya. siap siap Oke, pasti. terima kasih Bu Ajeng. Ya, Selamat sama-sama. siang. Iya. Oke, gantian, switch. Ya lanjut cerita, yang Oke, kemarin? sip, lanjut, cerita kemarin aja. Nah, oke. Tarik Selamat napas siang, dulu. Andi. Selamat siang Bu Ajeng. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Andi? Alhamdulillah sehat, kalau sehat, cuma kurang bersemangat. Eh, kurang bersemangat. Iya, kurang bersemangat. Oh berarti ada sesuatu yang membuat tidak bersemangat ini. Jadi Iya, mau hilangin setengah semangatnya gitu kan. makanya saya Eee, hubungi Bu Ajeng nih, jadi biar iya, ada teman-teman jadi sharing saya gitu kan. juga mau Jadi nanya begini jadi ya, begini Bu Ajeng ya, saya itu, mungkin merasa kalau waktu saya, bekerja itu terlalu padat gitu, jadi terlalu banyak kerjaan yang bertumpuk gitu. Di satu sisi saya sebagai guru ya udah pasti ya, saya sebagai guru, iya, kemudian banyak tugas administrasi kan guru sekarang kan, jadi bukan cuma mengajar, guru juga dibebankan dengan berbagai tugas administrasi. Kemudian saya juga,
operator sekolah yang harus mengurus data-data siswa, data-data guru, saya juga bendahara sekolah yang harus mengatur seluruh alur keuangan. Kemudian, saya juga ya kita ya, kita juga masih kuliah gitu ya di pendidikan guru penggerak yang ya tugasnya Bu Ajeng tahu sendirilah ya, kadang-kadang kalau dibiarkan numpuk gitu, kalau di-skip 1 hari itu kadang-kadang bertumpuknya lumayan besar. Nah itu yang Iya, membuat saya kadang-kadang itu susah itu, kadang-kadang, deadline sering lewat gitu, ada hal yang mungkin terlewatkan, seringkali udah mau deadline baru dikebut gitu ya, kayak anak-anak kuliah dulu SKS ya, sistem kebut semalam. Kalau, besok deadline baru nih tengah malam sampai subuh baru kerjain. Nah itu yang sebenarnya membuat kepala saya kadang-kadang merasa stres. Itu iya. makanya saya butuh tempat untuk bercerita sebenarnya. Oke, baiklah, jadi Mhm. dalam pembicaraan kita ini, apa yang, mungkin Pak Andi harapkan, dari pembicaraan kita ini nantinya, menurut Pak Andi gitu, yang Pak Andi Saya sih harapkan? pengennya, ini ya, pengennya lebih bisa ngatur waktu, lebih banyak waktu untuk, untuk istirahat lah yang jelas ya, karena istirahat pun kurang ini kadang-kadang tidur cuma 3 jam, 4 jam sehari. Ya benar-benar capek, ujung-ujungnya makan ke badan kalau kata orang. Iya, Jadi kayak badan lemes gitu ya, kurang semangat. Ya pengennya lebih banyak waktu istirahat, lebih banyak waktu untuk refreshing gitu ya, lebih banyak healing gitu sekarang. jadi kalau saya tangkap dari pembicaraan kita tadi, Pak Andi ini kan Mhm. berarti, sangat sibuk gitu ya kan, sampai-sampai Iya membagi iya. waktu susah, istirahat juga susah. Terus dari pembicaraan kita nanti, Pak Andi ini inginnya tuh, Pak Andi ini, gimana sih bisa mengatur mengatur, waktu saya ini gitu, kok sibuk Iya banget gitu betul. kan. Jadi, Mhm. gimana Pak Andi pasti ingin waktu ini bisa, apa ya, bisa Lebih banyak Pak Andi free-nya, ini Bu. ya bisa Iya, bisa lebih bisa santai lah lebih setidaknya. santai lagi, bisa Mhm healing segala macam. mhm. Nah jadi kalau menurut Pak Andi, pasti Pak Andi nih di dalam kan punya keinginan, pasti Iya. juga punya mungkin pikiran atau punya, "Oh saya ini kayaknya harus seperti ini nih." Cuman memang Mhm. mungkin belum terlaksana gitu kan, atau mungkin memang hanya dalam hayalan saja gitu kan. Mungkin Pak Andi punya, "Oh saya Iya ini sih. kayak harus seperti ini nih untuk mengatasi." Biasanya kan kadang-kadang kalau sambil-sambil kita lagi sibuk nih, "Oh nggak bisa nih, saya harus seperti ini nih." Kadang-kadang seperti itu kan. Tapi Iya. berlakunya hanya saat itu saja gitu kan. Pernah Mhm nggak terpikirkan Pak Andi, mhm. apa sih yang harus sesuatu yang harus dilakukan atau dibuat Apa ya? segala macam untuk mengatasi ini gitu. Saya harus berubah Pernah nih, sih pasti. jangan seperti ini Heeh. terus gitu kan. Heeh, pernah sih. Jadi sempat kepikiran kalau pengen ngatur gitu, kayak buat schedule atau buat jadwal, buat apa namanya, buat jadwal kalau kerjaan ini, eee, tanggal selesainya harus diselesaikan kapan, kemudian, eee, kesulitan pekerjaannya seperti apa. Jadi sebenarnya tuh, eee, udah lama sih sebenarnya, karena karena memang harus sebenarnya kan kita buat jadwal pekerjaan istilahnya. Jadi nomor satu pekerjaannya ini, eee, due date-nya tanggal sekian gitu, kerjaan ini due date-nya tanggal sekian. Sebenarnya pengen, udah lama sekali pengen, cuma entah kenapa ya kurang nggak terlaksana sampai sekarang. Iya, Bingung juga berarti saya. sebenarnya Pak Andi itu ada, Pak Andi punya solusinya sebenarnya kan, punya Iya, solusinya, heeh, cuman memang, Pak Andi juga masih ragu nih menerapkannya nih gitu kan, masih, mhm "Oh nanti ajalah," gitu kan, "nanti ajalah." Akhirnya diundur 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 ke, hari makin berjalan terus akhirnya mhm nggak terlaksana kan, jadwal juga akhirnya menumpuk gitu kan. mhm. Tapi kalau menurut saya tadi, apa yang Pak Andi, ingin lakukan itu sebenarnya memang bagus. Karena Mhm, kalau kita terjadwal itu, kita tahu loh, "Oh hari ini saya harus seperti ini, hari ini harus seperti ini," gitu kan. "Oh yang iya, ini lebih penting, ini yang harus dilaksanakan." Jadi misal Pak Andi nih punya deadline tanggal 26, tanggal 21 Pak Andi udah selesai, udah plong gitu kan, rupanya mendadak ada kerjaan lain bisa dikerjakan. Tapi kalau Pak Andi nggak punya jadwal, nggak tahu nih deadline-nya kapan gitu kan, mhm oh mhm, nyantai ajalah, deadline-nya nanti-nanti, rupanya besok deadline-nya gitu kan, akhirnya iya. mentok, numpuk.
istirahat juga kurang. Jadi pikiran mumet juga. Jadi kerja pun Mhm, kita tidak akan maksimal, Pak Andi kan. Nah, jadi mhm. kalau menurut saya Pak Andi tadi udah punya solusinya, cuman memang belum terlaksana. Solusinya Pak Andi ya tadi kan buat jadwal, Iya, betul. jadwal mungkin jadwal yang bisa memberi terus sekali lagi satu lagi, Pak Andi selain jadwal itu mungkin yang bisa membuat Pak Andi lebih gimana ya, lebih lebih terencana lagi gitu. Pasti ada, mungkin kayak melihat yang mana lebih penting, yang mana lebih Oh, dekat iya iya, skala jadwalnya. prioritas, Bu, ya. Ya, Oke. iya skala Iya, prioritas. skala prioritas, heeh Mungkin heeh. setelah Pak Andi buat jadwal itu, nah Pak Andi Mhm, buat nih skala prioritas. Jadi Pak Andi ndak ndak salah gitu kan. Kan jadwalnya mhm. ini, tapi kalau Pak Andi lihat udah buat skala prioritas, loh ini nih berarti yang memang harus dikerjakan terlebih dahulu daripada yang lain. Ini memang lebih urgent gitu kan. Ini deadline-nya dekat gitu. Jadi Mhm. memang kalau sudah punya jadwal tuh memang semua terencana dengan baik nanti Iya, ya kan. heeh, Terstruktur dengan baik dia nanti. Jadi yang ini duluan, yang ini nanti, yang ini duluan. Oh ini ndak terlalu penting, yang penting yang ini walaupun deadline-nya sama gitu kan. Pasti Pak Andi mhm. lebih kejar yang lebih penting terdahulu gitu kan. Nah mungkin Pak Andi juga bisa tambahkan selain jadwal juga skala prioritas. Nah, tinggal Oke. bagaimana Pak Andi menguatkan hatinya, menguatkan dirinya, menambah Iya semangat untuk melakukan itu gitu kan. iya, itu memang harus sih, Bu. Kalau Ya. nggak semangat ya habis kita. Nah, mungkin bisa dicoba secepatnya, lagi santai, lagi plong, mungkin habis ini ada waktu luang istirahat, sambil Mhm. nongkrong-nongkrong ngopi, ngerokok mungkin kan, sambil, Iya iya. seperti ini, ya udah sambil sambil coret-coret dulu nih, kan bisa Heeh tuh. heeh. Sambil coret-coret dulu nih kan, jadwal ini, akhirnya dibuatlah yang apa, yang bagus, yang baik gitu kan. Nah, akhirnya akhirnya kalau sudah jadi tuh, udah Mhm. semangat tuh pasti, cuman mengumpulkan semangat buat yang itu memulai itu yang susah, Pak Andi. Iya, Ya kita itu yang mengumpulkan apa, susah. memulai, ya memang mulai Tapi dari diri kita itu yang susah iya, memang. tapi mau tidak mau harus dilakukan Iya, sebenarnya. karena kalau Pak Andi tidak melakukan itu, ya sampai kapan pun itu yang bakalan Pak Andi Mhm. alami terus gitu, nggak Iya, bakalan ada betul juga. ujungnya nih. Akhirnya Mhm. deadline-nya numpuk 3, 4 pekerjaan dalam 1 hari itu, kan bingung jadinya. Akhirnya Iya, mumet, stres jadinya kan. Nah, tapi kan itu kalau yang sebenarnya nggak tidak saya iya, inginkan. kalau nggak dimulai, nggak Heeh, dilaksanakan, itu seperti itu terus gitu. Jadi kan oke. yang Pak Andi inginkan, Pak Andi ya punya punya waktu yang teratur kan, punya jadwal Iya, yang benar sih. teratur, punya waktu luang, punya Mhm. waktu istirahat, punya waktu weekend, segala macam. Nah, dimulailah dari membuat jadwal itu. Nah, semoga nanti kalau sudah jadwal itu terlaksana, nah kan, Pak Andi juga bisa bandingkan nih, oh berarti memang benar gitu. Jadi Iya memang iya, betul harus betul. dimulai dulu lah Pak Andi kan, Mhm. dimulai dulu Memang harus secepatnya dimulai. Iya bener, Bu. secepatnya. Heeh. Setidaknya saya tercerahkan sih hari ini, saya Iya Pak mikirnya. Andi. Jadi, Heeh. semoga terlaksana secepatnya, Iya, semoga betul. semangatnya terkumpul dengan penuh kan untuk Iya. membuatnya. Nah, karena memang, saya jujur, dengan pembicaraan kita juga saya juga jadi Mhm. terinspirasi gitu loh, walaupun saya tidak sesibuk Pak Andi gitu kan, oh Iya, berarti betul. memang benar nih kalau buat skala prioritas memang benar gitu kan, buat jadwal juga memang benar, semua kalau terjadwal, teratur itu memang baik gitu kan. Jadi Iya, kita betul betul. sama-sama tercerahkan juga hari ini dengan percakapan Heeh. kita. Saya juga ucapkan terima kasih Pak Andi, karena Ya, solusi sama-sama, pasti nggak Bu. datang Saya yang dari sebenarnya harus saya. banyak terima kasih, Bu. Iya. Karena solusinya bukan dari saya, tapi solusi juga Iya dari iya, Pak betul Andi. betul. Nah, gitu. Tapi Semoga setidaknya terlaksana Pak Andi. berbicara membuat saya terbuka pikirannya, kayak gitu. Iya, Heeh. karena itulah manfaatnya kita sharing Pak Andi kan. Iya, betul betul. Ya mungkin, Banyak manfaatnya. karena waktunya sudah habis kali ya, sudah hampir Iya habis. Nah, mungkin saya cukupkan di sini, semoga Pak Andi nanti, masalahnya terselesaikan, kembali iya. bersemangat lagi. Ya, Semoga, Bu. cukupkan sampai di sini Pak Andi ya. Selamat sore kali Pak Andi, selamat sore Pak Andi. Iya, selamat sore. Tunggu bentar ya. Kita matikan rekamannya dulu. Berhenti